Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Hai teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya doakan semoga teman-teman bisa mempunyai rumah impiannya segera. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saat ini kita mau mereview dan mencari inspirasi dari rumah 2 lantai di belakang saya ini, yaitu rumah dengan 3 kamar tidur dengan 3 kamar mandi. Dan juga menariknya, di atas carportnya ini ada rooftopnya teman-teman, bisa dipakai untuk santai-santai dan nongkrong-nongkrong. Seperti apa rumahnya? Ayo kita review. Let's go! Oke teman-teman, kita saat ini berada di depan rumahnya ya, atau di fasadnya. Kita bisa lihat teman-teman, untuk di fasadnya ini untuk pagarnya ini menggunakan pagar besi teman-teman. Jadi pagar besinya ini bisa ditarik ke belakang sehingga tidak menutupi rumahnya nih. Jadi pagarnya bisa dilipat-lipat. Kemudian untuk atasnya ini ada rooftopnya teman-teman. Kita lihat ya, rooftopnya ini cukup besar teman-teman. Ukurannya sekitar 5 kali 4 meter, hampir 20 meter persegi untuk rooftopnya. Sehingga kalau misalkan mau aktivitas juga enak. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Di sini banyak rosternya. Jadi kalau misalkan di sini dikasih roster untuk menambah estetik, dan juga di sini tetap disediakan taman ya kecil teman-teman. Di sini taman kecil. Jadi kalau misalkan nanti mau dikasih tanaman-tanaman hias, di sini juga bagus nih estetiknya. Jadi nggak hanya carportnya aja yang cukup buat mobil, tapi juga di sini dikasih variasi mainan. Nah teman-teman, sebenarnya untuk di carportnya ini kita bisa lihat ya, carportnya bisa 2 mobil teman-teman, karena pada dasarnya carportnya ini lebarnya kurang lebih sekitar 4 meter lebih, hampir 4,5 meter. Cuman kalau misalkan emang mau dipaksain untuk bisa 2 mobil bisa, tapi press banget teman-teman. Jadi spionnya mesti dilipat dulu, tekuk dulu, baru bisa 2 mobil. Nah kita bisa lihat ya, untuk rooftopnya ini ada balok yang besar teman-teman, karena membentangnya ini juga cukup panjang, sekitar 5 meter juga. Ini untuk apa? Untuk memperkuat daripada beban, kalau misalkan ada beban hidup di atasnya bergerak ataupun beban mati, misalkan dikasih meja, dikasih benda-benda, itu kuat sehingga bentangannya. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan kita bisa lihat ya, di samping carportnya ini itu ada tamannya juga bagus, ukurannya juga cukup lumayan ya. Di sini ukurannya 3 kali 3,5 meter, tepat di depan kamar tidur utama di lantai 1, sehingga kalau misalkan ibu-ibu mau nanam ya, mau berkebun, itu juga enak sekali teman-teman. Ya di sini juga bisa lihat ya, kalau misalkan di sini masih ada rosternya, sehingga kalau misalkan ada tukang jualan atau tukang sayur lewat, masih bisa kelihatan tuh, bisa manggil tukangnya, bang atau mas mau beli gitu lah, masih bisa. Oke teman-teman, kita juga berada di depan pintunya ya. Jadi pintunya ini juga cukup bagus ya, tingginya sekitar 2 meter. Kemudian di sini pintunya modelnya kupu tarung teman-teman, yaitu pintu yang ada 2 pintu di kiri kanan dan bisa dibuka. Kelebihan pintu kupu tarung ini, ketika kita punya perabotan, entah lemari, entah sofa yang besar, ketika dibawa masuk itu gampang untuk pindahinnya teman-teman. Dan juga di sini menggunakan kayu jati ya, kayu jati KW2 nih, kalau nggak salah saya tanya dengan developernya. Itu kalau misalkan kayu jati KW2, kalau untuk di Yogyakarta itu harganya sekitar 700.000. Itu untuk daun pintunya aja, belum termasuk engsel, belum termasuk kunci, dan nanti untuk finishingnya ada untuk catnya sama biaya pemasangan ya, kurang lebih di angka 300 sampai 400.000 rupiah. Kemudian di sini di kiri kanannya dikasih kusen aluminium, dikasih kaca juga, kacanya kurang lebih ketebalan 5 mm. Ini dikasih yang besar, kenapa? Karena biar pencahayaan sirkulasi cahaya di dalamnya itu bagus teman-teman. Oke, ayo kita lihat ke dalamnya. Nah teman-teman, kita sudah masuk di ruang tamunya ya. Jadi kalau misalnya untuk ruang tamunya ini ukurannya 2,5 meter dikali hampir 4 meter teman-teman. Untuk ruang tamunya ini, untuk atasnya dikasih plafon yang model drop ceiling teman-teman, ada 5 lampu di tengah. Kemudian di sebelah kanan saya di sini ada masih ruang penyimpanan teman-teman, yaitu penyimpanan untuk gudang atau barang-barang. Nah di sebelah kiri saya di sini nanti ada untuk kamar utamanya. Oke, dari pintu masuk sebelah sana, di sebelah kiri sini, ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk ruang keluarga teman-teman. Tapi di atas juga sebenarnya ada ruang keluarga juga. Cuma kalau misalkan untuk pemiliknya tadi misalkan mau dipakai untuk sebagai musola pun bisa teman-teman. Nah di sebelah kanan saya itu di kamar tidur utama. Jadi di sini biasanya sih cocok untuk dipakai kalau misalkan kita punya orang tua ya yang naik tingkat ke lantai 2 itu pegel, itu dikasih tidurnya di ruang utama di sini atau kamar tidur lantai 1. Di sini juga ada kamar mandinya. Oke, ayo kita masuk ke kamar tidur utama yang di lantai 1.
Nah, di sebelah kanan sini, ini sudah ada kamar mandinya teman-teman. Ya, kamar mandinya menggunakan WC duduk mereknya Ina, ada jet showernya juga. Cuman di sini memang tidak begitu besar ya, ukurannya 1,5 meter kali 2 meter. Kemudian kalau misalkan kita masuk lagi ke kamar, nah ini ukurannya, jadi di sini 2,5 meter, kesananya dengan kamar mandi itu sekitar 4 meter teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya jendela atau openingan untuk jendelanya ini cukup besar ya. Di lantainya juga sudah dikasih plin ya, jadi bagus, sudah ada plinnya sehingga kalau misalkan mau nyuci atau untuk mau ngepel itu nggak kotor sama nyapu. Dan di atasnya juga sudah dikasih atap drop ceiling teman-teman, jadi bukan hanya di ruang tamu tapi di kamar tidur utama juga dikasih drop ceiling. Nah, untuk ke bagian dapur belakangnya ini juga sama ya. Ini ada 2 pintu kaca yang bisa digeser dan kita masuk ke sini. Jadi ini area dapur basahnya teman-teman. Di sini bisa dikasih kompor ya teman-teman, bisa dikasih kompor. Di sini untuk cucian piringnya, ada sinknya tapi satu lubang aja, nggak ada sayapnya. Kemudian di sini masih ada kamar mandi teman-teman. Ini juga pintunya pintu geser kamar mandinya. Ini kamar mandi di lantai 1 ada 2 kamar mandi, satu di kamar tidur utama, satu di bagian dapur, dan nanti satu lagi di atas dan dengan 2 kamar tidur. Oke, di bagian paling belakang rumah tadi ya, di depan dapur kita bisa lihat masih ada taman ya teman-teman, ukurannya 2 kali 1,5 meter. Ini bisa untuk jemuran juga boleh, ataupun misalkan di sini buat area bermain anak atau ditambahkan dengan kolam ikan juga bisa teman-teman. Dan di sini juga ada jalan ya, gang yang bisa menuju keluar, sehingga kalau misalkan nanti ada tamu masih ngobrol di ruang tamu, kalau misalkan dari luar itu bisa lewat sini untuk masuk ke dalamnya. Oke teman-teman, untuk tangganya ini pakai tangga beton ya, jadi tangganya ini dicor. Kemudian untuk railingnya ini pakai railing besi hollow teman-teman, dan di sini di atasnya dikasih aksen kayu teman-teman, jadi dikasih kayu biar ketika feel dipegangnya itu masih cukup nyaman. Oke, kita lihat ke atas yuk. Oke teman-teman, kita sudah di lantai 2-nya ya. Jadi kalau misalkan di lantai 2-nya, di sini ada ruangan di tengah, ini untuk ruang keluarga, jadi cocok ya teman-teman. Dan kita bisa lihat untuk atapnya ini tidak menggunakan drop ceiling kayak di bawah, tapi dikasih limpa lampu yang cukup gede. Oke, di lantai 2, di sini untuk ruang keluarganya, tadi kita lihat ya cukup luas, bisa diisi untuk bersantai bersama keluarga. Dan di sini bisa lihat ya, kiri sama kanan saya ini dua-duanya ini 2 kamar teman-teman. Dan di belakangnya ada kamar mandi. Yuk kita lihat ke kamar 1. Nah ini kamarnya ukurannya cukup kecil ya teman-teman, cuma sekitar 2,5 meter dikali 3 meter. Kita bisa lihat di atasnya juga pakai lampu yang biasa ya, downlight yang biasa. Dan di sini bagusnya masih dikasih jendela teman-teman, jadi ada openingan jendela sehingga di sirkulasi udara juga masih bagus. Colokannya pakai broko ya, stop kontak sama saklarnya juga ada broko. Di sini juga sudah disediakan colokan AC-nya teman-teman. Jadi untuk colokan AC sudah disediakan, tapi masih belum ada lubang untuk pembuangan air AC itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bangun rumah, jangan lupa dikasih lubang dari pipa air itu kalau misalkan untuk pembuangan ketika AC, apalagi di lantai 2 ini kan susah nanti mekanisme pembuangannya. Jadi kita lihat kamar 1 lagi. Untuk di kamar 1 lagi juga sama ya, ini masih bagus ya, dikasih jendela yang bisa dibuka. Kemudian untuk lampunya juga masih pakai lampu inbow. Di sini ada 2 colokan stop kontaknya dengan 1 saklarnya. Semua lantai dikasih clean, hasilnya udah cukup bagus. Kemudian kita ke kamar mandi teman-teman. Nah, kamar mandinya ini menggunakan kusen aluminium ya, pintunya juga pintu aluminium anti karat ya. Dan di sini dikasih 1 WC duduk merek Ina, dan di sini juga dikasih dinding, keramik dinding, ini tingginya kurang lebih 2 meter teman-teman. Kemudian di sini memang belum dikasih shower, tapi di atas di sini dikasih lubang untuk manjat kalau misalnya benerin kelistrikan. Jadi dikasih manhole-nya, lubangnya. Oke, ini untuk laundry area ya service area. Ini kita bisa lihat ya, di sini di kamar kedua di paling atas itu di sini ada tempat untuk menjemur ya, jadi kalau misalnya mau jemur di sini bisa. Kemudian di sini juga bisa ditaruh untuk mesin cuci teman-teman. Jadi mesin cuci ataupun tempat jemur di sini bisa ditaruh, dikasih atasnya dikasih atap yang transparan sehingga hujan tidak masuk tapi cahaya matahari masih bisa masuk. Oke teman-teman, dan di sini adalah untuk base-nya ya. Jadi di sini ada rooftopnya juga tetap dikasih kusen aluminium dengan kaca yang besar, jadi pencahayaan ke dalam bagus. Nah di sini kita bisa lihat ya, rooftopnya ini luas sekali teman-teman, luas. Cuman kalau misalkan siang hari begini emang terik banget ya. Jadi kalau misalkan buat duduk pagi-pagi, duduk sore-sore, di sini mau misalkan barbekyuan ataupun mau menikmati pemandangan di sini, karena kalau misalkan di Yogyakarta ini kebetulan kalau misalkan pagi-pagi di sebelah utara itu kelihatan Gunung Merapinya teman-teman. Dan di sini bisa buat inspirasi teman-teman kalau misalkan emang punya budget lebih, carportnya di atasnya ini bisa dijadikan menjadi rooftop seperti ini. Jadi ada ruang tambahan untuk keluarga.
Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga rumah ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang pengen bangun rumah ataupun yang ingin memiliki rumah ini. Rumah ini masih available. Jika ingin ke Yogyakarta, pengen punya rumah singgah atau memang mau belikan untuk keluarganya atau anaknya atau istrinya atau pasangannya, silakan hubungi nomor telepon di bawah. Dan rumah ini dengan mempunyai luasan 100 meter persegi untuk tanahnya dengan luas bangunannya 90 meter persegi. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.